itu namanya lek ngarani bukan buang waktu ya, merelakan, mengorbankan waktu untuk sekian lama kayak gitu loh. Betapa nikmatnya kayak gitu kan. Pokoknya khususon buat mbak-mbaknya yang lagi ngerantau, entah itu ngerantau di Indonesia, Malaysia ataupun jauh dari keluarga, sing kuat ya, moga-moga Allah memberikan kemudahan, kesehatan selalu kayak gitu ya kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Tul kundul kucrut ya. Kucrut. Mbak makin kurus saya. Ya hamil makin kurus iki piye to, Tul. Apa itu? Aku ki piye yo? Kok nggak kayak mak-mak lainnya ya sing pas waktu hamil bisa makan kayak gitu enak ya. Ini bau agak busuk sedikit saja sudah muntah, ngapunten. Ramadan, yo, Ramadan. Aku pengen bahas perbedaan antara Ramadan di Indonesia sama di rantau dulu. Saya nggak ngomong rantau mana saja, bisa Malaysia, Singapura, Hong Kong, Makau, dimanapun Anda berada, Korea, Jepang kayak gitu ya kan. Ini menurut pengalaman saya saja dulu, tapi insya Allah hampir keseluruhan itu ngalami kayak gitu ya kan. Kenapa hari Ramadan seperti ini banyak CCCC itu merasa kayak nelongso paling ya. Nelongso dulu. Mbak nggak usah lebay kok, kadek nelongso aja orang kamu itu. Nggak pulang-pulang mergo kamu kedonyan, kamu seneng duit toh daripada keluarga. Hati-hati mulut kamu, hati-hati mulut kamu. Kamu belum pernah berada di posisinya dia, hati-hati lo mulut kamu ya. Sampluk malaikat karo jin modiar weh. Ya kan? Saya dulu pernah bikin video entah kapan ya, 16 tahun, total 16 tahun atau 17 tahun aku nggak bisa hari raya di rumah kayak gitu kan. Iya golek duit tok, bukan begitu sayangku cintaku. Kita kan setiap orang satu kita punya kebutuhan beda-beda ya. Meskipun pemasukan kita hampir keseluruhan sama rata, gajinya samono ya samono kayak gitu ya kan, tapi kan ada yang lebih ada yang kurang, tetapi namanya kebutuhan orang beda-beda. Yang saya syukuri kan alhamdulillah semuanya sehat, meskipun masalah itu bertubi-tubi, cobaan bertubi-tubi buat para cece-cece kayak gitu ya. Contohnya kayak apa, masalah kayak ditipu temannya atau dedek bengek kayak gitu, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, jadi tulang punggung kayak gitu kan ya. Masalah bukan cuma aku bisa nafkahi orang tuaku saja, bukan. Masalah aku akan datang silih berganti, entah ini kena rumah sakit, entah itu kena apa, entah ini butuh itu. Jadi kita menanggung beban yang begitu beratnya. Selain perekonomian, psikis kita itu juga bisa terganggu dulu. Ya, kalau kita nggak kuat-kuat banget nengkono, si dois nangis gede aja nggak cukup. Terlalu lebay sama saya kenapa kita para cece kadang-kadang banyak yang lebay ya. Satu, beda nih aku yang merasakan di Indonesia ya kan. Kita saat sore-sore di Indonesia, kita ngomong masalah sakit. Kita sakit, ngeluh, kepala pusing, pening, pengen muntah, dada bengek. Ada orang di samping kita sing kadang-kadang nyugui, sing kadang-kadang tetangga kita tanya, kita merasa diperhatikan, itu bisa mengurangi rasa kecewa dalam psikis kita, kesedihan kita itu iso terobati sidik-sidik kayak gitu. Tapi kalau kita di luar negeri, pemirsa, keliru, kayak lagi sakit kayak gitu, mau nggak mau kita tetap kerja. Ya, meskipun awak dhewe panas wis katene ngeblak, kadang-kadang sudah masuk rumah sakit, baru keluar rumah sakit kita harus dituntut ke pasar, besok pagi harus ngeterno anak sekolah, dadek bengek kayak gitu, padahal kita udah mau kejat-kejat kayak gini dulu, kayak gitu ya kan. Apalagi pas waktu Ramadan seperti ini, kita kalau kayak meskipun kita yang masak, tapi kan ada orang yang kita bangunin, orang-orang tersayang di samping kita, mak bareng, betapa nikmatnya meskipun itu cuma sambal karo tahu, iwak asin karo kulupan. Tapi kalau kita di sana ya Allah, jam 3 klunung kayak memedi. Ya kayak gitu kan. Kayak gitu ya kan. Terus bari kuno mak sendiri, kamu kira di sana itu terus mangan sego. Kita malu.
Misalnya kita buka rice cooker masih ada nasi, alhamdulillah. Ini nggak ada nasi kita nggak akan masak. Soalnya nasi sana rotok wangi, dadi mambuni isok-isok sak dapur. Dapur terus baru baunya melayang, cek melayang ke kamar majikan. Akhirnya majikan bangun, dikira kita mencuri. Iya kan? Jadi kita mesti kadang-kadang mbak-mbak iki sedia roti atau kadang teh atau kadang cuma air putih biasa. Yang penting bismillah, sahur semoga nutut itu toh. Dan kita dituntut wis ya wis kayak kerja seperti orang Indonesia biasanya yang becak-becak sumonggo yang lagi pokoknya yang penting kuat kayak gitu ya. Cuman ya itu tadi balik lagi ke mental kita kayak gitu kadang-kadang kono bolone dewean majikan kadang-kadang kan kita tidak diperbolehkan puasa tetapi kita ingin sekali melaksanakan puasa kayak gitu, jadi kita singit-singitan dikasih majikan makanan kita disingit nose, takut nanti kamu nggak boleh puasa. Orang sana kan takut mati ya dul ya. Jadi kalau kita nggak makan katanya kita bisa mati lama-lama. Orang mati cuma gara-gara puasa kan belum ada di dunia ini dul ya. Jadi kayaknya ya opo kayak gitu, cuman mereka kan kepercayaan secara logisnya kan seperti itu. Jadi kita merasa kadang-kadang ya Allah, biasanya buka jam 5, setengah 6 kayak gitu kan, takjilan ada embonge, repot rame karena PDW kadang makannya dendam. Kita mau makan dendam nggak iso, karena apa? Nasi kita setengah mangkok tok dulu, sayuri lorong bintir 2 gelintir tok sama apa kadang-kadang kita nyingitno menyembunyikan nasi kayak gitu, nyambel saenake dhewe atau kita masak nasi yang agak banyakan kayak gitu. Cuman kita nggak kuat juga makan terlalu banyak kayak gitu kan, stamina kita langsung kayak gitu kan, perut sakit kayak gitu kan. Jadi kita kalau di sana makanan dijaga sembarang cuma ya kayak gitu. Rasane kebersamaan kita itu ning kono ku sendirian, masuk rumah majikan itu apapun sendirian, masalah keluarga kita tanggung di pundak kita, masalah kita sendiri, masalah dituntut majikan seperti ini seperti itu. Jadi mental kita itu harus bener-bener strong as ngaran sebisa mungkin as possible kayak gitu. Jadi ini harus bener-bener ya itu tadi rasa yang dulu pernah ada kita cuma kangen. Makanya kalau kita lihat kayak di TikTok kayak di video kayak ada nyanyian Ramadan atau apalagi wayahe kayak blendengan karo jerigen tung tak kayak sahur gak sahur karepmu kayak gitu kan, kita nangis. Saya merasakan itu bertahun-tahun dan bahkan piye lek ngarani kenapa kamu nggak gimana ya, kenapa kamu nggak pulang di saat hari raya kayak gitu, kenapa kamu kayak gitu kan, kamu kan punya duit, kenapa nggak beli tiket, kenapa lu sabar sayangku, tanya ya satu-satu kayak gitu kan. Nggak semua orang itu pemikirannya sesimpel kamu kayak gitu kan. Contohnya kayak gini, seandainya aku balik mana ini saya sendiri, seandainya saya egois, aku dengan senang hati bro beli tiket mahal kayak ngapa, aku pengen pulang lah, ngapain kerja keras kalau kita nggak bisa menikmati ya kan. Tapi kalau saya egois kayak gitu ya kan, ternyata di saat itu banyak sekali beban yang sudah saya bawa, tak pegang sendiri, keluargaku ini itu, terus kemudian adikku masih sekolah, masku ini, terus ibu, mereka tidak menuntut saya, tetapi saya berusaha semampu mungkin untuk membahagiakan mereka kayak gitu. Tadi ya kayak ngono kuwi dulu. Terus kemudian kalau saya egois, saya pulang. Saya nggak peduli ibuku kok iki kekurangan wayahe takjilan waktune megengan wayahe beli apa jenenge baju dadek bengek. Kamu kira cukup duit sekian kayak gitu kan? Apalagi belum waktunya finish kontrak kayak gitu kan, kita kan yang bayar sendiri untuk saat itu. Nanti mungkin duitnya dikembalikan tetapi setelah, takut kita kabur, duitnya pakai duit kita sendiri kayak gitu. Jadi pulang duit entek akeh 30 juta nggak cukup loh sayang. Oh irit-iritan mbok kira. Kalau kita pulang dari Hong Kong misalnya seperti saya kayak gitu, kamu nyangoni kayak gitu, nyangoni ponakanmu 10.000 diguyu dari Hong Kong kok 10.000 kayak gitu, nggak mungkin lah ya kan. Bayangkan kita punya ponakan, bayangkan kita punya seperti saya punya adik sama nakai, bayangkan aku sanak family dari jauh dekat kayak gitu, kayak emang 10.000 nggak mungkin.
kayak gitu loh, ya kan? 50.000, lu ngado-ado kok ya mung 50.000, 100 mentok kayak gitu ya kan. Bayangke iku lo kalau 100.000 ping 20 ping 30 bahkan saya iku bisa sampai 50 keluarga besar. Berapa juta itu sudah. Aku durung mikir nanti, oh aku pengen belikan ponakan baju, aku pengen belikan emakku baju, terus kemudian di meja ini setidaknya full akan apa gerindilan kayak gitu. Nggak mungkin terus ada tamu kita nggak nyuruh makan. Kalau saya egois, wah aku mulai, saya nggak peduli. Bayangkan sekarang gaji kita 8 juta, kita kirimkan ke Indonesia 4 juta, 5 juta. Sisanya kan berapa? Cuma 4 juta atau 3 juta. Kadang-kadang kan kita moro-moro ono masalah kayak gitu, kita butuh duit double kayak gitu ya. Terus kita nyelengi mung 2 juta. 2 juta 1 tahun berapa? 24 terus dikalikan 2 tahun. Yo lek iku cukup 2 tahun. Lah lek moro-moro nang kono bikin visa kadang-kadang pakai duit kita sendiri kayak gitu ya kan. Terus kemudian setelah itu pas waktu kita libur ya lek omahe cedek-cedek kos BB atau apa. Kalau rumah saya dulu itu ndek panggene Taipo mau ke kos BB aja butuh duit ratusan dolar bukan rupiah, dolar. Nggih. Nah, jadi kayak gitu iku piye lek ngarane? Nyelengi atau nabung itu enggak cuma buat saya sendiri, gak kaopis, gak sanggup. Jadi ini untuk ortu, untuk apa? Jadi daripada saya egois, mendingan duit ini aku kumpulin untuk ortu. Nah, bisa ngasih ponakan masih rotok sedikit tapi roto semua. Bisa ngasih lah tonggo-tonggo, dikasih lah kayak gitu ya. Bisa megengan sing lumayan agak piye kayak gitu sing pantes lah kayak gitu. Kita suka apa bahagia kayak gitu. Hidup memang bukan cuma duit, tapi realitanya kita apapun butuh duit kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sing cangkem-cangkemnya kalian sing ngomong kita kedonyan itu bahaya sekali. Awas, karena kalian nggak ngerti kehidupan orang lain, bisa-bisa jadi fitnah loh tuh. Kayak gitu. Kita di sana nggak enak-enakan. Kita ndek kono itu justru kita mengorbankan diri kita untuk keluarga kita. Bahkan lucu-lucu moro-moro telepon nggak ono udan, nggak ono angin Pak De Pak Le, utang duitnya kita nggak ngutangi, rame nggak dadi dulur akhirnya. Ya kan, kalau gak diutangi angel nyaure, angel pas kita tagih ya modal semua kebaikan mereka. Kamu dulu wir, kamu nggak tahu akhlak, kamu nggak apa jenenge nggak tahu balas budi dada bengek. Padahal kita cuma nagih hak kita dulu ya kan, bilangnya utang harusnya disaur. Itu kan ada hutang ada sauran kayak gitu. Enggak, ini ada hutang nyaur enggak, ngoceh iya. Jadi kadang-kadang kita biarkan losdol babah wis sing kuwasa sing luwih ngerti kayak gitu ya kan. Kita nggak berharap mereka kowe mangan duitku terus kemudian semoga kamu uripmu nggak enak, enggak. Kita semoga saja kita dapat apa lengarani ganti kayak gitu ya kan. Ya itu tadi, kembali lagi ke perasaan kita ketika kita ada di sana. Nelongsone nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi pas waktu kita Ramadan stamina turun, kita nggak bisa puasa, posisi sakit, alah mak doka, perasaan double, apalagi pas waktu deng kayak gitu, waktu takbiran kayak gitu, kita pun ikut, bukan terharu lagi, nangis. Membayangkan kenapa aku dulu pas waktu kecil isok dulinan mercon, begitu bahagianya meskipun orang tua kita itu nggak punya duit, kita bahagia. Tetapi kenapa kita harus nanggung beban sebesar ini ketika kita sudah dewasa? Kadang aku seperti itu. Itu bagi saya yang belum nikah. Bayangkan posisi sudah janda, utang akeh, mae sakit, alamak, keluarga nisi rewel, hancur, bukan hati tok sing dipangan ya, otak hati ini sudah makanya banyak sekali orang-orang yang biasanya kalau terlalu stres itu pulang-pulang depresi karena banyaknya tekanan hidup, tekanan keluarga, tekanan majikan, tekanan pikiran diri kita sendiri. Terus kemudian banyak orang yang sampai stres, sampai anggapannya telanjang di sosmed atau pengen pakai baju yang ketat-ketat atau pakai apa, mungkin itu cara mereka untuk
Iya, untuk menyenangkan dirinya sendiri. Terus sampean wis gak usah aurate bledak, terus barene susune kewer-kewer, itu terserah mereka. Mungkin itu cara mereka untuk menyenangkan diri sendiri yang ingin dipuji orang lain karena dia enggak pernah dipuji, apalagi menanggung beban. Jadi kita nggak iso ngejudge wong sama sekali. Kayak gitu. Nah, perbedaannya, alhamdulillah saya itu bener-bener di sini tuh untuk saat ini saya nggak puasa loh pemirsa, karena saya masih hamil muda. Kalau saya lapar kan pengen muntah kayak gitu. Jadi untuk saat ini mungkin aku cukup bayar vidya kayak gitu. Cuman alhamdulillah saya masih nemenin emak saya sahur atau apa itu peringati, seneng rasanya. Nggak ikut puasa tapi seneng rasanya kayak gitu ya kan. Bahkan bisa dibilang aku iso netes no air mata untuk saat ini ngomong no masalah piye. Banyak sekali berapa tahun aku kayak buang apa itu namanya ngarani, bukan buang waktu ya, merelakan mengorbankan waktu untuk sekian lama kayak gitu loh. Jadi untuk saat ini bener-bener aku bahagia banget, bersyukur banget, alhamdulillahirabbil alamin. Betapa nikmatnya kayak gitu kan. Pokoknya khususon buat mbak-mbaknya yang lagi ngerantau, entah itu ngerantau di Indonesia, Malaysia ataupun jauh dari keluarga, sing kuat ya, moga-moga Allah memberikan kemudahan, kesehatan selalu kayak gitu ya kan. Ben kalian niku piye lek ngarani kayak kemudahan enteng atine, nggak seberat apa yang misalnya gampang nelongso. Bagi yang gampang nelongso moga-moga dikasih kemudahan ben nggak terlalu nelongso kayak gitu kan. Kalau bagi semoga kalian yang kasih cobaan, semoga kabeh itu ada jalannya insya Allah. Terus kemudian semoga kalian semua itu sukses kayak gitu. Apalagi mbak-mbak yang sekarang waktunya pulang tapi karena ada gejala kena omikron atau lagi lockdown, ya moga-moga kalian sabar dan juga insya Allah moga-moga kalian cepat sukses dan pulang kayak gitu ya. Semuanya bagi keluargane sing di rumah wis gak usah diangen-angen, anak enang kono ben atine lego kayak gitu ya kan. Gak usah diangen-angen. Duduk sampean tok, bukan sampean saja yang merindukan anak Anda, atau bukan sampean tok yang merindukan dia pun merindukan. Cuma perkaranya yaitu tadi, karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk pulang, atau memang bebannya yang masih belum bisa diselesaikan. Jadinya wes bismillah saling mendoakan semoga sukses semua, amin. Gak sing nang Indonesia, gak sing nang pengen luar negeri, semoga kalian semua sukses kayak gitu ya. Wong kesuksesan itu gak tuku kok, asline teko atine dhewe. Saya merasa sukses di Indonesia meskipun saya bukan orang kaya. Sukses saya piye ngaran sukses saya kumpul sama keluarga ketika saya dulu kecilin nang kono gue seperti ini. Sampai sekarang pun masih tetap setiap Ramadan saya akan entah krosone nangis kayak gitu ya kan. Kalian juga seperti sing kuat nggih. Wah, moga-moga sukses terus sampai kumpul keluarga, nikmati kebahagiaane sing dulu pernah ditinggal nih, pernah hilang kayak gitu, ambil kesempatan nih, seneng kayak gitu. Meskipun itu misalnya duitnya nggak sebanyak kita yang ada di sana kayak gitu, tapi bismillah insyaallah rasanya beda banget ya. Pun jadi sing bagi wong-wong, pesen saya sing lagi nyinyiri tanggane ketimbang sama nyinyiri tanggane, kenapa kalian nggak berusaha sendiri aja golek minyak sing akeh atau golek sangu sing akeh kayak gitu ya kan. Pun thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys, semoga kalian puasanya lancar-lancar dan ditambah ibadah. Assalamualaikum.